Masih dengan saya dalam topik yaitu belajar membaca LHP, laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat oleh BPK tahun 2020. 2020. Jadi walaupun dia tahun 2020 itu dikeluarkan pada tahun 2021. Nah, kita baca dulu kira-kira apa saja sih yang akan kita dapat berinfo-info dari sini. Nah, kita lihat dulu. Nah, hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal ya. Transparansi fiskal, jadi ini pemeriksaan transparansi fiskal. Hasil review menunjukkan pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal. 19 kriteria, yaitu advance 40, ya 42% untuk level advance, level good 36,17, basic 10 kriteria. Nah, kita lihat. Nah, dalam keseluruhan 48 kriteria transparansi fiskal itu level 0 applicable, satu kriteria. Ini kita baca ya, namanya juga belajar. Level not meet sebanyak satu kriteria, level basic 10 kriteria, level good 17 kriteria, level advance sama kayak yang di atas ya. Itulah tadi untuk pelaksanaan transparansi fiskal. Nah, sekarang opini kita lihat wajar tanpa pengecualian 2019 85, ya 2019 itu 88, 2020 87, berarti turunnya 1 poin. Nah, kita lihat lagi kalau kesinambungan fiskal. Untuk kesinambungan fiskal pemerintah telah menyusun keberlanjutan fiskal jangka panjang atau long term fiscal sustainability report. Ya, jadi mempertimbangkan skenario kebijakan fiskal, yaitu satu yang perlu mendapat perhatian, 1A, penambahan hutang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara, yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah membayar hutang dan bunga hutang. B, jadi inilah tadi ya untuk A. Di sini kesinambungan fiskal. B, pandemi COVID-19 meningkatkan defisit, hutang, dan silpa yang berdampak pada peningkatan resiko pengelolaan fiskal. C, analisis tahun 2019 belum disesuaikan dengan kondisi terkini dampak COVID-19 dan belum memuat hasil perhitungan beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi fiskal jangka panjang. Sebagai dampak belum adanya pedoman. Ya, kita lihat lagi. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM, disingkat KEM ya, PPKF, pokok-pokok kebijakan fiskal, tidak dimutakhirkan dengan kondisi terkini di tahun berjalan. KEM tahun 2021 belum menggunakan baseline yang mutakhir, yaitu Perpres nomor 72 tahun 2020 sebagai angka dasar perhitungan proyeksi. Nah, E,
indikator kerentanan utang tahun 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan atau International Debt Relief (IDR), yaitu 1. Rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77%, melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35%. 2. Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,6%, melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6-6,8%, dan direkomendasikan IMF sebesar 7-10%. Rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369%, melampaui rekomendasi IDR sebesar 92-167%, rekomendasi IMF sebesar 90-150%. Indikator kesinambungan fiskal tahun 2020 sebesar 4,27%, melampaui batas yang direkomendasikan di International Standards of Supreme Audit Institution ISSAI 5411, dan debt indikator yaitu di bawah 0%. Itulah dia ya. Jadi hasil review kesinambungan fiskal yang tadi ada. Nah, ini dulu saya sampaikan.